Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi malam hari ini dalam acara kelas pendalaman Alkitab. Dan malam hari ini kita masih membahas topik tentang penghakiman di sesi yang kelima. Ini sesi terakhir. Dan minggu depan kita akan membahas topik yang baru. Dan semoga dengan selesainya pembahasan topik tentang penghakiman ini, kita boleh memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang penghakiman ini ya. Oke Bapak Ibu, mari kita mulai acara pendalaman Alkitab kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami bisa kembali belajar kebenaran-Mu Tuhan. Masih membahas tentang penghakiman, kiranya sesi terakhir ini menjadi sesi penutup yang melengkapi pemahaman kami tentang penghakiman ini Tuhan. Berkati Pak James yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan mengurapi kami semua, berikan kami pencerahan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada Pak James untuk memaparkan sesi kelima ini. Silakan Pak James. Ya, terima kasih Pak David. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini saya sampaikan penghakiman sesi yang terakhir yang kelima. Kemungkinan penampilan saya tutup pakai kacamata ya. Kalau udah agak sepet, saya pakai kacamata nanti. Ya, kita mulai saja. Penghakiman malam hari ini ada 6 bagian. Penghakiman dan surga pertama. Kemudian kedua, proses dan waktu penghakiman. 3, tahapan setelah kematian. 4, tingkatan dalam kerajaan surga. Kelima, kesempatan memasuki dunia yang akan datang. Kemudian yang terakhir, kepastian diterima oleh Allah. Kita mulai yang pertama, penghakiman dan surga. Penghakiman ternyata terkait dengan masalah surga. Maka kita harus memahami apa surga itu. Alkitab memandang bahwa keberadaan surga sudah sangat jelas seperti rancangan Allah semula. Bahwa bumi ini diciptakan dalam keadaan sungguh amat baik. Tentu dunia yang akan datang juga seperti bumi ini. Jadi dunia yang datang itu alias atau surga itu akan sama seperti bumi ini. Ya. Kemudian surga bukanlah alam roh. Roh dunia maya tetapi alam fisik yang merupakan lanjutan dari perjalanan alam semesta. Jadi kalau kita meninggal, titik-titik dan nanti bila ada di surga, kondisinya adalah alam fisik, bukan alam roh, ya, alam fisik. Tuhan hanya memiliki satu alam semesta di mana surga bagi manusia termasuk ada di dalamnya. Jadi alam semesta yang begitu luas, surga adalah bagian daripada alam semesta. Sebagaimana Tuhan adalah Esa, Mono, maka alam semesta jagat raya juga mono. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan tubuh kebangkitan adalah fisik. Ya, seperti manusia yang hidup. Bukan berbentuk roh atau semacam tubuh roh. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya keberadaan tubuh fisik. Itu jelas ya. Setelah dia bangkit dari kubur, dia ketemu dengan para murid. Di situ murid-murid kontak fisik. Fisik biasa daging, terutama Thomas ya, kepada tubuh Yesus. Itu ada dalam Lukas 24 ayat 39.
di mana di situ dikatakan karena itu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, itu padaku itu maksudnya Yesus, dia itu berdaging. Kata hantu dalam teks aslinya adalah pneuma, yang artinya roh. Cara metode kenaikan Tuhan Yesus lebih menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menuju semesta yang sama. Bukan semesta yang lain di dunia yang akan datang tersebut. Kita makan dan minum bersama-sama dengan Tuhan. Surga terdiri dari bermacam-macam tingkatan masyarakat. Jadi di surga ada tingkatan, pada dasarnya pembagiannya bisa dibagi dua. Yaitu pertama, keluarga kerajaan yang disebut sebagai memiliki karunia sulung roh. Roma 8 ayat 23. Yaitu mereka yang mengalami keselamatan. Yaitu dikembalikan ke rancangan semula Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah anggota masyarakat yang diperintah. Yang pertama memerintah, kemudian yang kedua adalah bagi anggota masyarakat yang diperintah. Mereka adalah orang-orang yang diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Jadi Yerusalem baru itu adalah surga, adalah ibu kota kerajaan yang hanya dihuni oleh orang-orang terkemuka, yaitu anggota keluarga kerajaan. Rumah Bapa berbicara mengenai tempat khusus, di mana hanya orang-orang pilihan yang boleh masuk. Yohanes 14 ayat 6. Sedangkan Kisah Rasul 4 ayat 12 bisa menunjuk korban Kristus untuk semua orang. Bahwa hanya karena korban Kristus, maka ada penebusan dosa semua manusia. Penebusan itu memungkinkan adanya penghakiman. Penghakiman membuka kemungkinan orang-orang di luar orang Kristen dan tidak mendengar Injil bisa masuk dunia yang akan datang. Jadi bukan lewat jalur keselamatan ya. Karena mereka tidak mendengarkan Injil bisa masuk dalam dunia yang akan datang. Mereka pasti dihakimi menurut perbuatannya. Dalam hal ini perbuatan baik mereka terhadap sesama memungkinkan mereka mendapat kesempatan hidup di dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat saja. Sedangkan orang yang mengalami dan memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus, artinya dikembalikan kepada rancangannya, adalah orang-orang yang menjadi anggota keluarga kerajaan. Dimulakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Itu yang bagian pertama. Kemudian bagian kedua, proses dan waktu penghakiman. Yang menjadi pertanyaan yang bisa muncul dan menggelitik, bagaimana proses atau mekanisme penghakiman Tuhan nanti. Dalam Wahyu 20 ayat 11, perikop yang membicarakan mengenai penghakiman. Jika Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 di Harafiah, maka bisa berbenturan dengan penghakiman yang dikemukakan oleh Yesus dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Jadi yang saya boleh katakan bahwa di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 itu mengenai umat yang kategori kambing dan domba, ya. Sedangkan kalau yang di Wahyu itu tidak menyinggung tentang kambing dan domba, tetapi dihakimi menurut perbuatan, ya. Tapi intinya sama, yaitu penghakiman terakhir atas dua kelompok, ya, manusia yang digambarkan kambing dan domba. Itu untuk Matius 25 31 sampai 46. Yang diidentifikasi sebagai domba diperkenankan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan di sebelah kirinya yang diidentifikasi kambing, yaitu kelompok yang tidak diperkenankan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan di Wahyu itu tentang berbicara kitab kehidupan dan
perbuatan baik. Perbedaan proses atau mekanisme penghakiman Tuhan dari dua perikop tersebut bisa membingungkan. Bisa muncul tuduhan bahwa kita tidak konsisten. Oleh sebab itu kita harus sangat ketat memerhatikan konteks dalam menganalisa ayat dan pasal. Kita harus mengakui bahwa Alkitab tidak mengungkapkan secara jelas dan detail proses atau mekanisme mengenai penghakiman atas orang-orang mati. Hal ini pasti dipandang tidak perlu karena tidak prinsip. Tetapi yang pasti sangat perlu dan dipandang mutlak untuk dikemukakan adalah bahwa setiap manusia harus bertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini selama hidupnya. Kalau dipersoalkan kapan penghakiman atas setiap individu dilangsungkan, pertanyaan ini sulit dijawab atau lebih tepatnya tidak perlu dijawab. Sebab setelah seseorang mengalami kematian maka tidak ada perjalanan waktu. Jadi waktu selesai, yang bersangkutan yang meninggal masuk ke dalam alam roh. Menantikan waktu penghakiman. Selama hidup di dunia sebenarnya seseorang sudah menetapkan keadaannya sehingga tidak perlu ada pembuktian. Maksudnya di sini sudah ada perkiraan, dugaan bahwa seorang selama hidupnya bisa menduga kira-kira dia arahnya kemana nantinya. Ya, begitu seseorang meninggal dunia, sudah jelas penempatannya sorga atau neraka. Nah, itu kalau dia bisa duga ya, atau kalau di sorga, sudah jelas porsi upah yang akan diterima masing-masing individu. Prediksi ya, sebenarnya waktu kita di dunia pun sebelum meninggal bisa menduga kira-kira kita ada sebagai kambingkah atau domba, atau ada dua macam, Lazarus dan Abraham di satu sisi di tempat yang nyaman, atau orang kaya yang berada di sisi situasi yang tidak nyaman. Kemudian kalau kita memperhatikan fragmen yang dikemukakan Yesus dalam Lukas 16 ayat 19-31, tidak dikemukakan proses dan mekanisme penghakiman serta waktu penghakiman. Di dalam fragmen tersebut, begitu Lazarus meninggal dunia, ia sudah ada di pangkuan Abraham. Artinya di alam roh yang nyaman. Sedangkan sebaliknya orang kaya di alam roh yang tidak nyaman. Ya. Demikian pula dengan orang kaya. Begitu meninggal dia sudah ada di tempat penderitaan yang sangat menyakitkan. Dalam fragmen tersebut tersirat kebenaran bahwa sejak hidup di bumi seseorang sudah mengukir dan menetapkan keadaan kekalnya. Ya, jadi sesungguhnya kesaksian orang kaya di satu pihak dengan Lazarus dan Abraham di pihak lain bisa digambarkan di sini sudah mengukir dan menetapkan keadaan kekalnya seperti apa nantinya gitu ya. Itu yang proses dan waktu penghakiman bagian kedua. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tahapan setelah kematian. Berbicara mengenai penghakiman atau pengadilan ya, penghakiman sama, mau tidak mau harus juga membahas mengenai dunia orang mati. Hampir semua orang beranggapan setelah kematian seseorang langsung masuk surga bagi yang berkelakuan baik, sedangkan bagi mereka yang jahat langsung masuk neraka. Sebenarnya setelah seseorang menghembuskan nafas yang terakhir, mereka tidak langsung masuk surga atau langsung masuk neraka. Dalam tulisan Daniel jelas sekali bahwa penghukuman terakhir terjadi setelah kebangkitan. Daniel 12 ayat 2. Jadi dunia orang mati dulu, baru nanti ada proses penghakiman berlangsung. Ya, jadi ada dalam alam roh dulu, dibangkitkan dan untuk nanti diadili, menghasilkan surga atau neraka. Kalau setelah orang mati langsung masuk surga atau neraka, sebelum kebangkitan berarti surga atau neraka adalah alam roh. Ya, jadi di sini ditegaskan bahwa orang mati itu
ya dia berada dalam alam roh. Sedangkan sorga itu alam fisik. Makanya dikatakan di sini, kalau setelah orang mati langsung masuk sorga atau neraka sebelum kebangkitan, berarti sorga atau neraka adalah alam roh. Sedangkan kenyataan Yesus bangkit itu dia fisik adanya, bukan roh. Sesungguhnya surga dan neraka bersifat materi atau fisik ya. Tempat tubuh kebangkitan bermuara. Jadi surga nyata fisik, neraka nyata fisik. Sejatinya surga adalah pengulangan dunia yang telah diciptakan sempurna oleh Allah dan sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 1-3. Itulah surga, pengulangan dari dunia yang akan terjadi nantinya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia pergi menyediakan tempat bagi orang percaya. Setelah selesai, ia akan datang kembali dan membawa ke tempat di mana ia berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Itulah langit baru dan bumi yang baru atau sorga. Sorga adalah tempat orang-orang yang dibangkitkan dengan tubuh fisik. Jadi di sorga kondisinya adalah tubuh fisik, bukan roh. Adapun tahap-tahap dalam proses setelah manusia meninggal antara lain. Tahap pertama yaitu atau yakni intermediate state, merupakan masa selang antara kematian dan penghakiman. Ya, pada tahap ini manusia yang sudah meninggal berada di Hades untuk istilah perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama istilahnya Seol, tapi sama saja ya. Orang percaya ada di pangkuan Abraham atau Firdaus, tempat yang nyaman. Tetapi orang fasik ditempatkan di tempat yang tidak nyaman, place of torment. Ya. Lanjut, tahap kedua adalah kebangkitan. Ya, setelah mati bangkit, tahap di mana semua orang mati akan dibangkitkan. Daniel 2:12 ayat 2. Setiap orang akan memiliki tubuh jasmani yang nyata, material yang sifatnya kekal. Tahap ketiga, yakni penghakiman. Setiap orang akan berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Inilah saat penentuan akhir, apakah seseorang diperkenankan masuk dunia yang akan datang atau dibuang ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 12-15. Tahap ketiga ini sebenarnya tidak jelas kapan terjadi. Tahap keempat, setelah penghakiman maka manusia akan dibawa ke tempat permanennya, yaitu surga yang dalam bahasa Ibrani Samayim, dalam bahasa Yunani Uranos, dan kelompok manusia yang fasik akan dibinasakan masuk ke dalam Gehenna. Ya, jadi yang fasik ke Gehenna, kemudian manusia yang berkenan kepada Tuhan dibawa ke surga atau Samayim. Ya, lanjut. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu tingkatan dalam kerjaan surga. Terkait dengan penghakiman, harus dipersoalkan mengenai perhitungan atas orang percaya yang setia sampai akhir, yaitu mereka yang serupa dengan Yesus, mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Di dunia yang akan datang terselenggara sebuah pemerintahan, yang sistem pemerintahnya dalam bentuk kerajaan atau kingdom, di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Yesus berkali-kali memunculkan hal pemerintahan kerajaan ini dalam pernyataan-pernyataannya di berbagai kesempatan. Di antaranya bahwa orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan dia atau menerima hak-hak kerajaan. Lukas 22 ayat 28-30. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia menentukan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dalam segala pencobaan untuk memerintah bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya yang diberikan oleh Allah Bapa. Lukas 22 ayat 28-29, Roma 8 ayat 17. Dengan jelas sekali Tuhan menyatakan bahwa orang percaya akan duduk bersama-sama dengan Tuhan
menghakimi. Ya, Lukas 22 ayat 30. Kata menghakimi ini juga kita temukan dalam 1 Korintus 6 ayat 2. Bahwa orang kudus akan menghakimi dunia. Kata dunia dalam teks aslinya adalah kosmos. Yang juga berarti order atau tatanan. Universe, alam semesta. Jadi dunia yang dimaksud dalam teks tersebut bukanlah dunia hari ini yang kita huni, tetapi dunia yang akan datang di langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab dunia di mana kita tinggal ini akan menjadi lautan api. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 dan Wahyu 21 ayat 1. Di dunia yang akan datang nanti Allah akan memerintah, mengendalikan dan mengatur bangsa-bangsa yang diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Dan pemerintahan tersebut melalui orang percaya yang berkedudukan sebagai hakim. Dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kata bumi di sini G, yang artinya selain bumi, earth, juga tanah. Soil, land, ground. Juga wilayah atau negara, region, country. Dan menunjuk lokasi di mana suatu masyarakat. Ini adalah pemerintahan di dunia yang akan datang. Jadi bumi yang akan datang. Atau di langit baru dan bumi yang baru. Banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Wahyu 5 ayat 11. Jadi ini bukanlah di wilayah bumi yang ada sekarang ini. Penghakiman didasarkan pada perbuatan berlaku bagi orang yang tidak mendengar Injil secara benar. Penghakiman ini adalah penghakiman untuk menentukan seberapa mereka pantas untuk masuk dunia yang akan datang berdasarkan perbuatan. Ini bagi mereka yang tidak mengenal Injil. Mereka lah orang-orang yang melalui penghakiman akan diperkenankan masuk sebagai masyarakat dalam dunia yang akan datang di langit baru dan bumi yang baru. Selain mereka juga banyak orang Israel yang melakukan Taurat akan masuk dunia yang akan datang menjadi anggota masyarakat. Bagi mereka yang menjadi umat pilihan dan yang benar-benar terpilih, artinya sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, penghakiman yang digelar bukan untuk menentukan kelayakan masuk dunia yang akan datang, tetapi untuk membuktikan bahwa mereka memiliki standar seperti yang Bapa kehendaki, serupa dengan Yesus. Dan mereka akan memperoleh wilayah kerajaan atau kedudukan dalam pemerintahan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita masuk ke bagian yang kelima, kesempatan memasuki dunia yang akan datang. Terkait dengan penghakiman atau pengadilan, perlu dikemukakan mengenai mereka yang diperkenankan masuk dunia yang akan datang melalui penghakiman untuk menjadi anggota masyarakat. Perlu ada penjelasan agar tidak terjadi salah pengertian. Satu hal yang paling mutlak harus ditegaskan adalah bahwa sejatinya tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menyatakan dalam keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus yang memikul semua dosa manusia dari manusia pertama, Adam sampai manusia terakhir. Yohanes 1, ayat 29 dan 36. Jadi memang ada jalur keselamatan menerima Yesus dan ada jalur non keselamatan oleh perbuatan baik yang tidak mengenal tentang Injil. Kalau anak tunggal Bapa tidak datang ke dunia, berarti tidak ada sarana pengampunan. Maka semua manusia tanpa dengan sendirinya terbuang ke dalam neraka. Tetapi dengan pengorbanannya, maka bisa diadakan penghakiman. Yaitu siapa manusia yang dilayakkan masuk ke kehidupannya akan datang. Dengan demikian, kematian Yesus di kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen atau orang Yahudi.
tetapi untuk semua orang yang mereka mendengar Injil walaupun yang tidak mendengar Injil dan yang menolak Injil. Dalam Matius 25 ayat 14-46 dikemukakan sangat jelas bahwa kesempatan untuk ikut menikmati kemuliaan dunia yang akan datang berdasarkan perbuatan baik. Harus dibedakan antara keselamatan dialami orang percaya dan keselamatan mereka di luar orang percaya. Yang tadi saya sebutkan, tidak mengenal Injil, tapi diadili berdasarkan perbuatan baik. Keselamatan itu sendiri adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Oleh sebab itu, keselamatan orang-orang di luar orang percaya sebenarnya tidak dapat disebut sebagai keselamatan, ya, tetapi kesempatan untuk memasuki dunia yang akan datang. Mereka bisa menjadi warga masyarakat langit baru dan bumi yang baru. Orang-orang inilah yang dimaksud oleh Roma 8 ayat 20 sebagai seluruh makhluk, ya, di dalam Roma 8 ayat 20 seluruh makhluk. Mereka menantikan anak-anak Allah Bapa dimulakan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah anggota masyarakat kerajaan surga. Surga adalah dunia lain di mana terdapat kehidupan seperti yang pernah dirancang oleh Tuhan pada penciptaan semula, direalisasi di langit baru dan bumi yang baru. Kejadian 1. Alkitab menyatakan bahwa apa yang diciptakan Tuhan semula adalah format yang terbaik. Kejadian 1 ayat 31. Maka berarti tidak ada format yang lebih baik dari itu. Pengulangan dunia baru ini bukan hanya milik orang-orang Kristen, tetapi juga milik orang-orang yang memiliki kasih. Dihakimi menurut perbuatan dan yang diperkenankan masuk ke dalamnya. Tetapi mereka hanya menjadi anggota masyarakat, bukan memerintah bersama dengan Kristus yang adalah rajanya. Itulah sebabnya di luar agama Kristen ada kesempatan masuk dunia yang akan datang. Tetapi bukan seperti keselamatan yang dimiliki orang percaya. Adapun mereka yang menolak Kristus sudah ada di bawah hukuman. Artinya pasti binasa sebaik apapun orang tersebut. Yohanes 3 ayat 16-18. Orang beriman yang benar yaitu sungguh-sungguh semakin seperti Yesus. Bukan saja pasti masuk dunia akan datang, tetapi juga menerima upah dari Bapa di sorga. Mereka tidak mengalami penghakiman untuk menentukan masuk sorga atau neraka, tetapi perhitungan upah atau tingkatan kepercayaan kedudukan dalam kerajaan Tuhan Yesus. Jadi mereka langsung berbicara pada saat proses penghakiman itu ada dalam posisi untuk bagaimana memperhitungkan upah mereka, ya, dalam tingkat kedudukan di kerajaan Bapa di sorga. Seperti Yesus katakan bahwa ia menetapkan wilayah untuk pengikutnya yang menderita bersama-sama dengan dirinya. Lukas 22 ayat 28-30. Bagian terakhir, kepastian diterima oleh Allah. Sebelum seseorang menutup mata, kesadarannya semakin kuat untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Di balik kematian, ia harus menghadap penghakiman Tuhan. Hal yang paling mendesak dalam hidup adalah seandainya saudara sekarang ini meninggal, apakah saudara sudah berkenan kepada Tuhan? Ini adalah masalah yang bukan saja sangat penting, tetapi sangat mendesak. Setiap kita harus menghadapi pengadilan Allah. Suasana kengerian yang tidak pernah dialami dan dirasakan setiap orang yang selama hidupnya tidak belajar melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak lagi berkesempatan bertobat dan memperbaiki diri. Orang yang takut Tuhan di bumi ini tidak lagi takut saat berada di kekekalan. Tetapi orang yang tidak takut Tuhan saat di dunia akan ketakutan di kekekalan. Kuasa kegelapan menipu seseorang dengan pemikiran bahwa sekarang ini, selama masih di dunia dan belum menghadap tahta pengadilan Allah,
maka seseorang belum bisa mengetahui dengan pasti apakah dirinya ditolak atau diterima oleh Allah. Tuhan menghendaki agar setiap orang menguji dirinya dan memohon Tuhan membuka pikirannya untuk mengetahui apakah jalannya serong. 2 Korintus 13 ayat 5, Efesus 5 ayat 10, Mazmur 139. Selama seseorang belum menemukan dengan pasti bahwa dirinya sudah melakukan kehendak Bapa, ia harus terus berjuang ia harus terus berjuang untuk mencapai perkenanan Bapa. Kita harus memastikan bahwa kita aman di hadapan penghakiman Allah. Jika tidak, maka kita harus bertobat dan berdamai dengan Allah serta terus-menerus membenahi diri agar menjadi manusia yang berkenan kepadanya. Sangat menyedihkan banyak orang Kristen yang tidak memikirkan masa depannya di dunia yang akan datang. Mereka tidak peduli sama sekali kalau dirinya ditolak oleh Allah karena tidak melakukan kehendak Bapa. Terakhir, sementara banyak orang Kristen tidak memahami kebenaran mengenai penghakiman, gereja pun tidak mengajarkan secara memadai pokok ajaran ini. Sebagai akibatnya banyak orang Kristen yang tidak mempedulikan realitas penghakiman. Tentu saja mereka tidak mempersiapkan diri secara proporsional untuk menghadapi pengadilan tahta Kristus. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa dengan mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pasti lolos dari penghakiman dan dengan mudahnya masuk surga. Melalui buku ini atau tulisan ini, pembaca akan memperoleh atau pendengar memperoleh wawasan yang mendalam mengenai penghakiman guna membekali diri menghadapi tata pengadilan Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, topik kita tentang penghakiman di sesi yang kelima. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada David. Ya, terima kasih Pak James sudah menyelesaikan pemaparannya malam hari ini, dan ini adalah sesi yang terakhir. Semoga dengan selesainya pembahasan kita tentang penghakiman ini, kita boleh semakin lengkap pemahaman kita akan kebenaran ya. Ayo dah, yuk kita akhiri ibadah kita. Bu Erni minta tolong untuk tutup kita dalam doa. Sekalian doain Pak James besok akan operasi katarak yang mata kiri ya Pak James ya. Iya. Ya, silakan Bu Erni. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat PA malam hari ini yang membawa kami semakin tahu akan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Ya Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami supaya firman-Mu boleh kami hidupi Tuhan. Tidak sekedar tahu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapak, yang dapat menggarami sesama kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Pak James besok yang akan operasi katarak. Tuhan Yesus menyertai semua prosesnya, berkati tangan-tangan dokter yang akan mengoperasi ya Tuhan, tangan-tangan perawat yang membantunya juga. Berikan kesehatan, pemulihan untuk setelah operasi tersebut ya Bapak. Berkati Pak David, berkati Bu Hera, berkati kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga akan beristirahat Tuhan Yesus, melindungi kami, membangunkan besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru dari Engkau. Terpujilah nama Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selamat malam semua. Selamat malam, Tuhan berkati. Ya, makasih.